Apakah naga benar-benar ada? Naga rupanya benar-benar ada. Setidaknya begitu, kata orang-orang dulu. Punggungnya terdiri dari barisan perisai yang rapat. Saking rapatnya, udara bahkan tak bisa melewatinya. Dengusannya mengeluarkan kilatan cahaya. Ia bagai sinar fajar. Lubang hidungnya mengeluarkan asap, seperti panci mendidih di atas alang-alang yang terbakar. Mulutnya menyemburkan api. Batu bara pun bisa menyala akibat dengusan napasnya. Makhluk yang dijelaskan dalam Book of Job kitab Ayub itu mirip sekali dengan seekor naga. Namun di sana disebut dengan Leviathan, semacam monster raksasa yang mengerikan. Naga telah ada selama ribuan tahun. Dongeng tentangnya dikenal di banyak budaya. Ia muncul dalam mitologi di Amerika, Eropa, India, dan Tiongkok. Karenanya, ide dan deskripsi naga sangat bervariasi. Beberapa naga digambarkan memiliki sayap, tapi yang lain tidak. Ada naga yang dikisahkan bisa berbicara dan menyemburkan api, yang lain tidak bisa. Di antaranya hanya beberapa kaki panjangnya, tapi yang lainnya bisa berukuran menjangkau mil. Beberapa naga hidup di istana atau di bawah lautan, sementara yang lain hanya dapat ditemukan di gua dan di dalam pegunungan. Makhluk itu juga bisa diidentikan sebagai makhluk pembawa kebaikan maupun kejahatan. Tak jelas kapan kisah naga pertama kali muncul. Laman LifeSense menulis, paling tidak, naga yang paling tua bisa dirunut sampai awal masa Yunani dan Sumeria kuno. Kata dragon dalam bahasa Inggris asalnya dari bahasa Yunani kuno. Drakonta artinya untuk mengawasi. Maksudnya, binatang buas itu biasanya menjaga harta karun, gunungan koin, atau emas. Ini seperti yang digambarkan dalam trilogi film fantasi, The Hobbit. Naga diwujudkan sebagai makhluk yang menyeramkan, terutama waktu Kristen menyebar ke seluruh dunia. Pada abad pertengahan, kebanyakan orang mendengar kisah naga dari Alkitab. Gereja Kristen menciptakan legenda tentang orang kudus yang saleh, berperang, dan menaklukkan setan berbentuk naga. Yang paling terkenal adalah kisah Saint George, the Dragon Slayer. Alkisah, George datang ke kota yang terancam oleh naga. Dia lalu menyelamatkan seorang gadis, melindungi dirinya dengan tanda salib, dan membunuh binatang itu. Penduduk kota yang terkesan dengan iman dan keberanian George segera menjadi Kristen. Kemungkinan besar orang Kristen pada saat itu percaya pada keberadaan naga secara literal. Tulis laman LifeSense. Tradisi Hindu maupun Buddha juga mengenal naga sebagai hewan mistis. Menurut John Miksic dalam Borobudur Golden Tales of the Buddhas, tradisi Hindu acap kali mengisahkan naga lewat literatur dan kesenian. Seringkali kehadirannya dihubungkan dengan keberkahan. Di Borobudur, mereka digambarkan dalam bentuk manusia. Namun di tempat lain, mereka akan muncul dalam bentuk asli sebagai hewan. Tulis Miksic. Kata naga yang dipakai di Indonesia asalnya dari bahasa Sanskerta. Arti harfiahnya ular. Khususnya di Jawa, naga lebih merujuk pada dewa ular. Dalam budaya Jawa kuno, naga sering dihubungkan dengan air dan kesuburan. Di Jawa, ada banyak kisah tentang naga yang muncul dalam pahatan di candi. Biasanya dihubungkan dengan air amerta atau air kehidupan dalam kisah Samudra Mantana. Di Tiongkok, naga disebut dengan long. Sebagaimana disebut laman Life Science, ia adalah makhluk yang hidup di lautan, danau, sungai, dan bahkan hujan. Mereka dipuja sebagai simbol yang memberi kehidupan dari keberuntungan dan kesuburan, yang mampu melepaskan hujan di musim kemarau. Mereka digambarkan sebagai hewan yang punya tubuh ular, sisik ikan, cakar elang, tanduk rusa, dan wajah kilin makhluk suci dalam legenda Tiongkok. Tulisnya. Namun, kepercayaan pada naga tak hanya berdasarkan legenda. Banyak juga orang dulu yang meyakini, berdasarkan bukti kuat. Contohnya, selama ribuan tahun tak ada yang bisa menjelaskan tentang tulang-tulang raksasa yang ditemukan di seluruh dunia. Dilansir dari laman LifeSense,
Beberapa abad lalu, desas-desus tentang naga terkonfirmasi keberadaannya oleh saksi mata. Para pelaut yang kembali dari Indonesia melaporkan telah bertemu dengan mereka. Makhluk yang katanya sejenis kadal itu dapat menjadi agresif dan mematikan. Panjangnya sampai 10 kaki. Namun ternyata, itu adalah komodo. Mirip dengan naga sebelumnya, diyakini gigitan komodo sangat mematikan karena bakteri beracun di mulutnya. Jelas laman itu, meskipun mitos itu dibantah pada tahun 2013 oleh tim peneliti dari Universitas Queensland. Pada masa lalu, naga kerap dipakai untuk menyebut hewan tak dikenal. Pada abad ke-16, misalnya, Fei Xin, seorang personel militer yang ikut berlayar bersama Cheng Ho, sempat mengunjungi bagian utara Sumatera. Dalam buku catatan umum perjalanan di lautan Xingcha, Shenglen, dia menceritakan adanya sebuah pulau yang sering didatangi naga. Pulau itu menjulang di Laut Lambri. Jaraknya 1 hari 1 malam. Jika berlayar ke arah barat dari Pulau Sumatera, naga-naga yang ke sana meninggalkan liur yang tinggi nilainya di pasaran. Pada setiap musim semi, beberapa ekor naga suka datang ke sana, bermain-main. Kalau sudah begitu, air liurnya banyak tertinggal di pulau. Karenanya, orang menyebutnya sebagai Pulau Liur Naga. Catatnya, rupanya berdasarkan terjemahan Groeneveld dalam Nusantara, dalam catatan Tionghoa, liur naga itu adalah ambergris. Naga yang dimaksud tak lain merupakan paus. Mahuan juga menyebutkan keberadaan naga dalam catatannya. Penerjemah resmi yang ikut berlayar bersama Cheng Ho itu menulis, di pesisir Melaka ditemukan kura-kura dan naga. Naga itu suka menyerang manusia. Ia memiliki 4 kaki. Rupanya, berdasarkan terjemahan Groeneveld, naga yang dimaksud adalah buaya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan sisik, sederetan tanduk di punggungnya, dengan kepala seperti naga dan gigi yang keluar dari mulutnya. Jika bertemu manusia, naga ini akan memakannya, tulis Mahuan. Naga pada akhirnya mewujud dari gagasan yang mencontoh makhluk nyata. Itu dimulai dari ular atau reptil menakutkan lainnya. Seiring waktu mereka pun memperoleh bentuknya sendiri, dengan menyerap harapan dan imajinasi masyarakat setempat, dengan meminjam sifat-sifat hewan yang nyata, tulis Life Science.